Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rian Kurniawan dengan NIM 40121111014 dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung kelas 1C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konstitusionalisme, yaitu pemisahan kekuasaan yang ada di negara Indonesia. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu konstitusionalisme atau pemisahan kekuasaan. Konstitusionalisme adalah suatu konsep dan gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Ide tersebut kemudian diadopsi oleh para founding fathers di Amerika Serikat sebagai dasar mereka merumuskan dasar negara yang demokratis. Salah satu pencetus ide ini adalah John Locke dengan konsep trias politika. Dalam aktualisasi nilai-nilai konstitusionalisme dalam sistem politik yang demokratis, maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep trias politika atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari John Locke. Keberadaan ketiga lembaga negara ini memastikan bahwa tidak adanya kekuasaan yang saling tumpang tindih ataupun kekuatan yang lebih kuat, karena ketiga lembaga ini saling melengkapi dan saling melakukan power sharing ataupun distribution of power, seperti yang telah dijelaskan dalam buku Introduction to Political Science yang ditulis oleh Kelton Clymer Rudy, yaitu pemerintah berarti mengawasi, dan mengawasi dalam pengertian politik di dalam suatu negara memerlukan prinsip-prinsip tingkah laku yang lekat dengan prinsip-prinsip hukum, ukuran-ukuran dan aturan-aturan yang dikukuhkan dengan saksi baik perdata maupun pidana. Artinya bahwa sudah jelas konstitusi atau undang-undang memberikan acuan bagi penyelenggaraan negara agar para pejabat maupun aparatur negara tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena mereka diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai prinsip dasarnya yang kuat dan kokoh. Dengan prinsip trias politika, yaitu di antara tiga lembaga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersifat saling mengawasi atau prinsip check and balance. Tujuannya nanti adalah terciptanya sebuah tatanan pemerintahan yang baik atau good governance, di mana nilai-nilai demokrasi menjadi indikatornya. Cara kerjanya adalah legislatif membuat undang-undang, karena legislatif adalah perwakilan daripada rakyat, kemudian undang-undang itu dijalankan oleh eksekutif dalam bentuk kebijakan publik dalam melayani kebutuhan rakyat, dan yudikatif yang bertugas untuk mempertahankan dan menjaga undang-undang agar sesuai dengan koridornya dan tak ada yang menyalahinya, dan juga memberikan sanksi yang ada terhadap yang melanggar undang-undang tersebut. Namun kekurangan utama dari hal tersebut adalah terkadang konflik dapat terjadi antar lembaga, terutama yang sering berkonflik adalah eksekutif dan legislatif. Jika penguasa eksekutif dan legislatif berasal dari dua kekuatan politik yang bertentangan, maka sangat berkemungkinan terjadi selisih paham yang membuat iklim politik menjadi tidak stabil. Konstitusionalisme bagi negara-negara modern sebagai suatu keniscayaan. Konstitusionalisme sebagai bentuk paham yang paling efektif untuk mengelola kekuasaan pada masa modern saat ini. Dalam paham ini, konstitusi merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua komponen negara. Eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya merupakan akar paham dari konstitusionalisme, di mana tidak hanya dimaksud untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan suatu pemerintahan maupun lain sebagainya, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat untuk mengkonsolidasi suatu kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Dalam makna filosofis, paham ini merupakan kehendak dari adanya pembatasan kekuasaan dalam negara yang berbasis pokok pada adanya kesepakatan hukum atau konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara,
Paham konstitusionalisme merupakan komponen integral dari pemerintahan yang demokratis. Tanpa memberlakukan konstitusionalisme pada dirinya, pemerintahan demokratis tidak akan mungkin terwujud. Selain itu, paham ini juga mengkehendaki pelaksanaan kekuasaan yang dipertanggungjawabkan dalam batas-batas yang dikehendaki oleh konstitusi itu sendiri. Pemaparan dari konstitusionalisme itu kita dapat menyimpulkan bahwa setiap negara, terutama di negara Indonesia, terdapat suatu konstitusi yang mengatur setiap jalannya demokrasi. Dari hal itu kita dapat mengetahui bahwa setiap jajaran negara itu memiliki kekuasaannya tersendiri dan telah diatur dalam undang-undang sebagaimana mestinya. Demikian pemaparan saya tentang konstitusionalisme atau pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan relasi kepada kalian semua yang menonton, dan semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.